Selamat pagi, saya Intan Beadri, NIM 1965-1096, kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saya akan mempresentasikan akuntansi manajemen lanjutan. Yang akan saya bahas kali ini adalah bab 4, bagian C, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Activity Based Management meliputi analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. ABM atau Activity Based Management memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya, dan yang kedua, dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan. Dalam model ditujukan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas, dan kemudian biaya aktivitas-aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Dimensi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, biaya ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategi, dan analisis taktis. Dan yang kedua ada dimensi proses. Dimensi proses memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya ini adalah model Activity Based Management 2 dimensi. Analisis nilai proses memusat pada yang pertama, analisis penggerak. Analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan dapat dilakukan. Seperti apabila ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Dan yang kedua, analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama ada aktivitas apa yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Yang keempat, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Selanjutnya, aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas itu memungkinkan aktivitas lain dapat dilakukan. Aktivitas tidak bernilai tambah merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasi dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari ketiga kondisi yang disebutkan sebelumnya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas, memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas, pemilihan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Dan yang ketiga, pengurangan aktivitas, dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutama ditujukan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah, hingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Dan yang keempat, pembagian aktivitas, meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, pengukuran kinerja. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama,
yaitu yang pertama ada efisiensi. Efisiensi berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Dan yang kedua, kualitas. Kualitas berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi, sumber daya, dan kekurang mampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Ukuran kinerja waktu cenderung bukan merupakan ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Ukuran keuangan dari efisiensi menjadi manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan yang dicapai. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, benchmarking, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas. Rumus perhitungan. Biaya bernilai tambah sama dengan SQ dikali SP. Biaya tidak bernilai tambah sama dengan buka kurung AQ dikurang SQ tutup kurung dikali SP. Di mana SQ adalah tingkat kualitas bernilai tambah untuk suatu aktivitas. SP harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas. Sedangkan AQ adalah kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan apabila sumber daya dipasok pada waktu dibutuhkan, atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitas yang diperoleh apabila sumber daya dipasok di muka. Selanjutnya, ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Yang pertama ada ukuran efisiensi, yang kedua otomatisasi, yang ketiga penyimpanan persediaan, yang keempat kualitas, yang kelima waktu, yang keenam keandalan, yang ketujuh ketertanggapan, dan yang terakhir efisiensi siklus manufaktur. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.